biasa. Super sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas waktunya. Ada hal yang ingin kami mengharapkan masukan dari Pak Bayu, Pak. Kebetulan saya ada lahan yang sudah saya garap, Pak. Baik, Pak. Saya garap itu untuk peternakan, pertanian, dan perikanan, Pak. Cuma belum melakukan metode pertanian terpadu, Pak. Jadi berdiri masing-masing. Nah, dari pertanian saya mengoleksi beberapa jenis buah, Pak. Buah khas Kalimantan dan buah di luar. Baik. Yang peternakan ada 2 yang saya usahakan, kambing dengan ayam kampung, Pak. Baik. Tapi yang gagal kambing, Pak. Yang selanjutnya perikanan, saya mengembangkan ikan gabus dengan pepuyuh, Pak. Kalau bahasa kami, ya. Puyuh ya. Puyuh, Pak, ya. Nah, saya ingin minta penjelasan Pak Bayu, terutama kaitannya dengan SOP untuk perkebunan, Pak. Apakah jenis buah ini pemberlakuannya sama atau ada khusus, Pak, untuk SOP-nya, Pak? Mungkin ini aja, Pak. Makasih, Pak. Baik. Begini, kalau untuk perkebunan Bapak Ibu dan semua menghasilkan buah, pupuk yang kita gunakan tetap pupuk ordi. Ingat baik-baik ya, seandainya Pak saya ternak kambing selalu gagal, apakah harus maksa kambing? Tidak juga Bapak Ibu. Sebenarnya banyak ternak-ternak lain yang punya potensi sama dan jauh lebih cepat, asalkan punya pasar. Saya ulangi ya, ternak itu Bapak Ibu tidak harus kambing, tidak harus ayam, tidak harus sapi. Tapilah ternak-ternak ini yang punya pasar. Sebenarnya kita dulu pernah menggagas ya, artinya untuk kelinci misal. Kalau Bapak Ibu tanya saya, untuk pupuk horti terbagus supaya buahnya manis, lebat, terbagusnya antara kambing dan kelinci bagus mana kira-kira? Pasti bagus kelinci. Jadi seandainya Pak saya ternak kambing tidak pernah berhasil, carilah ternak lain. Misal kelinci. Kalau kelinci Kalimantan bisa jual enggak ya? Kurang ya. Kenapa kurang? Bukan, sebenarnya kelinci pangsa terbesar bukan konsumsi Bapak Ibu. Jual anakan. Anakannya itu yang paling untung. Kenapa? Kalau dibeli orang pasti mati. Beli lagi. Siapa yang pergi ke pasar malam, ada jual bibit kelinci enggak? Kepengen beli enggak anak-anaknya? Setelah beli mati enggak? Ya sudah. Bukan, dari orang tua kan kepengen anggap aja beli boneka. Betul kan? Nah, Bapak Ibu, kelinci itu salah satu primadona juga. Karena kandungan kolesterolnya terendah. Sama dengan puyuh. Tapi jangan makan telurnya kalau yang umur. Kalau yang umur makan telurnya high kolesterol. Tapi kalau dagingnya sangat bagus untuk jantung. 2 ini untuk jantung. Jadi ini sebagai ya iseng-iseng berhadiah gitu ya. Beli aja 1 pasang kelinci. Tahu kelinci Bapak Ibu ya? Kelinci itu beranak berapa bulan sekali? Kelinci itu tiap 2 bulan beranak. Tahu harga kelinci per kilo berapa? Harga kelinci per kilo hari ini 38 hingga 40. Mahal mana kelinci sama ayam? Kelinci. Cepat mana kelinci sama ayam? Kelinci. Nah, kelebihan kelinci ini untuk non kolesterol dan dia bagus untuk jantung.
Kekurangan kelinci ada. Tidak semua orang mau makan daging kelinci. Tapi kalau Bapak Ibu sudah dimasak, kelinci dengan ayam hampir tidak tahu bedanya. Karena sama-sama daging putih. Saya tuh heran, kenapa tidak ada angkatan yang tanya kelinci gitu ya. Jarang yang makan. Tapi kira-kira mudah atau susah? Penyakitnya apa? Skabies, kudis gitu ya. Nah, kambing sama. Wong kelinci sama kambing itu penyakitnya sama. Kembung, kudis. Obatnya sama. Coba ya, kalau Bapak Ibu sudah putus asa pelihara kambing tidak berhasil, tolong peliharalah kelinci. Kelinci pakai konsep paling simpel aja, hidup terserah, mati terserah. Sistem semi umbaran. Tapi kalau sudah pinter tolong diumbar, di kandang. Karena apa? Kelinci ini Bapak Ibu pupuknya terbagus kalau untuk horti. Pakanannya hanya 2 yang saya sarankan. Yang pertama singkong plus asola. Gampang atau susah kalau pakannya cuma ini? Singkong direbus tapi jeleknya. Tapi secara potensi Bapak Ibu, kelinci itu luar biasa cepat. Kita dari pemerintah ya, kita sering kali dulu mengproyeksikan kelinci sebagai pengganti dari daging sapi. Karena apa? Kita sudah putus asa nih. Buat breeding biaya tinggi, waktu lama, dan pemenuhan kebutuhan daging nasional tidak terpenuhi. Karena itu ada cara yang lain, yaitu budidaya kelinci. Kelinci anaknya berapa Bapak Ibu? Rata-rata itu 6. Betul ya? Waktunya hampir sama dengan apa? Entok. Hampir sama dengan entok. Jadi kalau Bapak Ibu seandainya ternak, kalau kelinci sama entok, bedanya di mana? Kalau di entok, FCR-nya itu 12 kilo. Kalau kelinci dijatuh di 8 kilo. Lebih irit mana? Tapi secara kencing, urin, sama kohenya, kelinci jauh lebih disarankan kalau untuk horti. Sudah pernah pelihara kelinci Pak? Coba iseng-iseng beli 1 pasang gitu, tidak usah yang bagus, tidak usah jenis yang mahal, jenis lokal saja. Apanya? Asolannya tidak mentah biasa. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu, kan punya kandang ayam kan rencananya? Sudah ada, lepaskan aja di situ. Kelinci, marmut itu makan sisa-sisa kotoran ayam Bapak Ibu. Bukan, maaf, sisa-sisa makanan ayam. Itu sebagai konsentratnya. Jadi kalau Bapak Ibu memang ternak dan itu problem, jangan dilakukan. Kayak contoh nih, Magelang ini. Magelang ini kita setting sebagai produsen kelinci. Ada beberapa buyer yang butuh setiap minggu 1 ton daging kelinci, karkas, sudah bersih, sudah dipotong. Makanya kemarin kita undang alumni untuk kita meetingkan ini, untuk bertemu dengan asosiasi kelinci. Nah, di Magelang ini Bapak Ibu, orang punya kelinci 500 biasa. Induk loh ya. Berarti sebulan keluar berapa? Nah, anggap aja kali 6, 3.000. Tahu harga kelinci anakan berapa yang dijual dan pasti mati itu? Itu dari peternak rata-rata 12 lah. 10 sampai 12 ribu. Kenapa mereka menggunakan kelinci? Karena potensi hasilnya luar biasa.
Nah, kalau coba ya cerita ini. Kelinci, kalau sebutan kelinci Bapak Ibu kalau di dalam laboratorium apa namanya? Kelinci percobaan. Kenapa kok enggak ada tikus percobaan? Yang ada pasti belum ada kambing. Tahu enggak kenapa kok kelinci dipakai percobaan semuanya? Kelinci itu Bapak Ibu untuk pengujian penyakit dan sebagainya dia hampir mirip dengan manusia. Terus yang kedua, kalau makanannya kelinci Bapak Ibu rubah dengan konsep yang benar, Bapak Ibu bisa buat pupuk macam-macam. Terus yang kedua, Bapak Ibu bisa buat dagingnya jadi obat macam-macam. Terus yang ketiga, tahu pedalaman ya, jeroan tahu ya. Nah jeroan itu bisa jadi obat macam-macam. Tergantung apa yang kita berikan. Contoh, kalau saya ngobati pasien Bapak Ibu yang sakit, anggaplah serosis ya, hati ya, kanker hati. Kanker hati itu hukumnya satu, mati. Serius. Karena kanker hati itu sudah tidak ada obatnya, kecuali punya uang banyak ganti hati. Betul ya. Ganti hati itu berarti uang 3-5 miliar. Dan biaya perawatannya setiap 6 bulan tidak cukup 200-500 juta. Saya minta tolong. Kita punya ternak-ternak tertentu yang bisa kita olah jadi obat. Obatnya hati itu apa Bapak Ibu? Temulawak. Seluruh obat hati itu kandungannya temulawak. Terus yang kedua makanya albumin. Nah, untuk menyiasati hal ini yang kita buat, kita bisa pelihara kelinci ini. Setiap hari singkongnya ini dikasih temulawak. Sampai kotorannya pun baunya temulawak. Terus binatang kedua yang bisa dipakai ini namanya bebek. Bebek ini tidak boleh gerak Bapak Ibu. Bebek ini hanya cuma diam. Makan, duduk, diam. Sehingga bebek ini stres enggak? Stres. Ketika dia stres, hatinya bengkak. Ketika hatinya bengkak, hati inilah yang kita konsumsi, kita ambil minyaknya, kita makan hatinya sebagai obat hepatitis, obat serosis, obat pembengkakan hati, fatty liver. Dan ternak ini Bapak Ibu, dua, kelinci dan bebek ini bisa jadi obat di situ. Saya minta tolong Bapak Ibu, kalau seandainya sudah gagal di kambing, coba iseng-iseng berhadiah, peliharalah kelinci. Kenapa kok tidak ada pasar? Karena Bapak Ibu belum pernah mencoba. Dan Bapak Ibu tidak tahu dunianya, betul atau tidak? Tapi tolong ya, jangan banyak-banyak, 1-3 ekor aja. 1 jantan, 2 betina, atau 1 jantan, 1 betina. Pelajari di situ. Dan kelinci itu jadi miliarder gampang atau tidak? Gampang sekali. Sama dengan ayam. Dan jauh lebih cepat dari kambing dan sapi. Kalau kambing 1 jadi 2 dalam waktu 3 bulan. Kalau kelinci 1 jadi 5-6 lah dalam waktu 2 bulan. Sangat cepat multiplikasinya. Makanannya ini ya, kalau mau jadi obat tambah obatnya. Kalau untuk jantung Pak, tambah jahe. Makanannya dia tambah jahe. Yang kita obati kelincinya, ketika kelincinya kita potong, dia sudah berubah langsung menjadi obat. Mudah atau susah kalau begini? Terus yang kedua, untuk SOP perkebunannya Pak, kalau tanaman itu tanaman baru, kita mudah melakukannya. Tetapi kalau tanamannya usianya di atas 10 tahun, ini yang agak susah. Tanamannya sudah tua atau belum Pak? Masih muda. Kalau masih muda perawatannya gampang.
Jadi kalau Bapak Ibu yang lain, kalau usianya lebih dari 10 tahun, akarnya sudah kemana-mana, yang harus kita lakukan sepele. Seandainya ini pohon sudah besar nih, akar sudah jarak kurang lebih 10 meter. Yang kita lakukan, kita pemangkasan, tapi tidak boleh di semua tempat, hanya di pojok-pojok. Itu kita lakukan potong akar. Dipotong akar, kemudian gali 1 meter, di sini kasih pupuknya. Tapi tolong jangan semua ya, kalau semua roboh ini pohon. Beberapa titik saja. Tujuannya akan menumbuhkan tunas akar. Sekarang pertanyaan saya, untuk menumbuhkan tunas akar baru pakai apa kira-kira? ZPT, auksin yang mengandung pertumbuhan akar. Paling bagus langsung saya katakan pakis-pakisan, lumut-lumutan. Tumbuhan-tumbuhan yang pembuka. Tahu ya, tumbuhan perintis ya, pembuka ya. Lumut itu tinggal di mana? Batu. Dia keluar akar enggak? Akarnya bisa menghabiskan batu. Nah, akar-akar gitu dijadikan sebagai bahan ZPT-nya. Nah, terus yang kedua, ketika sudah membuat kayak ini, berarti kita bisa mengatur pohon ini dari sini. Kalau usia baru 3 tahun, lakukan aplikasi Pak, pupuk tiap bulan 1 kilo. 3 tahun itu akar belum kemana-mana Bapak Ibu. Nah, terus gimana? Apanya Pak? Minimal 50 kilo Pak. Setahun sekali aja. Tahun ini di sini, tahun ini di sini, tahun ini di sini, tahun ini di sini. Jadi akhirnya semua akan terkena. Dan pohon akan tetap menghasilkan buah seperti yang kita harapkan. Terus jadi SOP-nya beri pupuk padat setiap bulan 1 kilo, pupuk cairnya setiap bulan itu 1 liter sampai 5 liter, tapi ya sudah campuran 1:10 ya. Nah, aplikasikan rutin. Kalau sudah mulai belajar berbuah, gunakan KCL dan ZPT buah. Yang penting dalam tanaman buah itu pruning Bapak Ibu. Bapak Ibu, pruning terbagus itu sebenarnya ulat. Saya ulangi ya, pruning terbagus itu ulat. Tahu ulat ya? Ulat itu makan batang atau tidak? Percayalah, ulat itu hanya makan daunnya saja. Dan ketika sudah diserang ulat, maka tanaman itu pasti langsung berbunga. Jadi tolong ya, habis ini jangan bunuh ulat kalau untuk tanaman horti. Jadi kalau ada ulat, hiduplah di sini, bahagialah di sini. Nanti siapa tahu jadi kupu-kupu yang indah. Betul ya? Nah, inilah konsepnya alam Bapak Ibu. Kalau semua serangga dibunuh, kupu-kupu semua dibunuh, lebah semua mati, buahnya kapan berbuah? Nah, karena itu kita harus menjaga keseimbangan alam. Apalagi tadi Pak? Sampai pembuahan gampang, semprot tiap minggu selesai Pak, kalau KCL. Iya, KCL sama ZPT buah. Nanti ada Pak SOP Pak. Tenang Bapak Ibu, SOP semua ada kalau untuk tanaman buah, hampir semua sama. Kalau sudah berbuah, sudah masanya buah, kasih KCL sama ZPT. Kalau belum jangan, cuman itu aja. Supaya apa Bapak Ibu? Contoh nih, Bapak Ibu punya apokat. Berbuah over, seneng enggak? Jumlahnya banyak gitu, seneng enggak? Habis gitu mati. Jadi seneng enggak kalau gitu? Ukur dengan kapasitas pohon dan akarnya seberapa. Jangan terlalu dipaksakan. Biarpun bunganya full, pruning, potong. Supaya apa? Bapak Ibu dapat buah yang berkualitas. Ke depan Bapak Ibu, standar kita adalah ekspor. Saya kepingin seluruh petani punya standar ekspor. Standar ekspor itu berbicara tentang kualitas dan stabilitas. Kalau Bapak Ibu tidak bisa produksi yang standar ekspor, jangan berharap jadi petani maju. Jangan berharap jadi petani modern. Contoh,
Kalau kita buat buah yang paling asalan itu Bapak Ibu jeruk, mangga, alpukat. Minta maaf, jeruk kalau asalan sudah rasanya saja kecut, betul ya? Terus buahnya kecil-kecil, terus habis gitu airnya enggak seger. Orang mau beli enggak? Enggak mau. Buat kualitas. Mangga, panen aja sudah penyok semua. Terus yang kedua panen muda lagi. Enggak bisa panen betul-betul tua. Sehingga apa? Ketika dimakan asam. Nah, kalau dengan konsep ini, kita kira kita bisa bersaing enggak di lokal saja? Akhirnya apa yang terjadi? Harganya murah. Alpukat nih seandainya. Alpukat yang lokal sama yang berkualitas beda atau tidak Bapak Ibu? Bumi langit. Yang lokal itu paling 10.000, 20.000 maksimal. Tapi yang kualitas 40.000 ke atas. Saya minta maaf. Ayo kita berubah. Sayur juga sama. Buat yang berkualitas. Kalau kita tidak bisa berkualitas tunjukkan kelas kita akan sama saja Bapak Ibu. Akan jadi tim underdog. Karena itu saya berharap satu. Setelah Bapak Ibu belajar ini, pupuk sudah bisa buat sendiri belum? Aplikasinya kira-kira bisa atau tidak? Saya minta tolong lakukan sesuai SOP supaya goal kita nutrisi tanaman penuh. Sudah itu aja. Full. Jadi lampunya hijau semua nih. Kandungan NPK-nya ke tanah kalau dicek. Setelah itu penuh, insya Allah buah akan berterima kasih. Ketika sudah mulai berbunga, pruning. Kalau langsung terlalu dahannya terlalu kecil, buang. Kalau dahannya dia harus di dahan yang cukup besar supaya dia mampu nahan beban. Terus yang ketiga, setelah buah dipilih lagi, yang bagus dipelihara, yang jelek jangan dipelihara. Rumit, memang harus rumit. Supaya apa? Kita dapat harga terbaik. Kami punya cita-cita Bapak Ibu untuk alpukat itu kita punya 3 ini utama ya. Limon, mangga, dan alpukat. Ini menjadi target kita. Dan 3-tiganya saya kepengen punya tanaman 1 juta. Supaya apa? Kita siap berperang di negeri sendiri. Setelah Bapak Ibu tahu penjelasan saya, alpukat itu penting enggak Bapak Ibu untuk kesehatan? Sangat penting. Yang kedua sih sebenarnya kelapa untuk buat VCO. Tetapi satu, tanam kelapa butuh berapa tahun? Ya minimal 7 tahun. 4 tahun paling cepat genjah. Tetapi kalau alpukat 2 tahun sampai 3 tahun sudah panen. Betul atau tidak kira-kira? Terus yang kedua sama fungsinya. Lemon, kenapa saya prioritaskan lemon? Lemon itu murah Bapak Ibu, yang lokal. Tapi kalau Bapak Ibu beli di supermarket, mahal atau murah? Mahal, padahal sama saja jenisnya California. Kemudian yang kedua, tinggal apanya yang berbeda. Pernah enggak beli lemon, enggak ada airnya? Pernah, kenapa kok begitu? Bukan ya, karena dia kurang air. Stres. Tapi yang kalau Bapak Ibu beli di supermarket, buahnya kecil-kecil kan, standar semua kan. Penuh enggak dengan airnya? Penuh, diperes kan banyak airnya. Nah, kita pun sebenarnya bisa, walaupun dengan harga yang jauh lebih murah. Mangga juga sama Bapak Ibu. Mangga di luar negeri, kita bisa tembus harga 100.000 ke atas. Mangga di Indonesia mati hidup kalau di petani. Ya 5.000, 10.000. Itu sudah mati hidup. Kenapa? Asalan. Nah karena itu saya minta tolong dengan sangat. Ketika kita sudah mulai sistem ini, kita harus betul-betul mandiri Bapak Ibu. Mandiri pupuk terutama, kemudian mandiri benih. Saya seringkali dikomplain orang, loh Pak, kalau semua gunakan cangkokan, semua gunakan cangkok susu atau stek susu dan sebagainya, kita tidak punya akar tunjang. Tolong Bapak Ibu tanam buah, paham ya? Butuh buahnya atau butuh pohonnya?
Ya sudah, buahnya kalau perlu pohonnya sekecil mungkin, buahnya sebanyak mungkin, kan itu kan. Nah, kalau terpaksa beli plastik itu gantung aja semua, kayak di TikTok selesai. Nah, tidak seperti itu. Saya minta tolong Pak, kalau buahnya apa tadi? Macam-macam Pak. Wos. Alpukat juga ada, durian sangsi. Kelengkeng, oke. Kalau sudah tanaman buah Bapak Ibu besok ke depan, tolong kalau boleh kasih insect net. Musuh terbesar buah itu namanya lalat buah. Kenapa kita harus kasih insect net total? Loh Pak, ini mahal. Tapi saya kasih solusi. Kalau ini mahal, saya minta tolong nanti bunganya itu butuh penyerbukan tidak? Perlu yang bisa nyerbuki buah itu apa? Lebah. Tolong pelihara lebah. Sama bisa. Pokoknya yang bisa terbang, yang seneng madu lah itu. Kalau lebah produksinya apa? Kalau kira-kira karena lebahnya dikurung Bapak Ibu, lebahnya ini spesifik atau tidak? Betul atau tidak? Spesifiknya madunya jelas. Kalau Bapak Ibu lebih kreatif lagi, tanaman buahnya itu pohonnya kan nganggur. Betul atau tidak? Nganggur itu artinya pohonnya kan ada. Tempeli dengan cabai Jawa. Tempeli dengan vanili. Sudah. Masukkan di sini ada lebah, maka lebah ini akan meracik jamu. Kalau begini lebahnya bisa dijual mahal atau murah madunya? Mahal. Tapi madu asli, betul enggak? Nah ini hanya bonus. Besok kalau Bapak Ibu pinter, lebahnya ini Bapak Ibu bisa cukup untuk bayar insect net. Tapi bertahap, betul ya? Saya kasih prioritas Bapak Ibu. Vanili, cabai Jawa adalah salah satu prioritas untuk ekspor kita. Kemudian yang ibu tadi belakang tadi lupa, yang di bawahnya jati yang supaya tidak dicuri orang. Tolong tanami kunyit. Kunyit itu Bapak Ibu adalah tanaman yang sama, yang mudah, yang bisa berbunga. Kalau seandainya Bapak di sini tanahnya masih luas Pak, kasih kunyit juga boleh Pak. Tapi kalau Bapak mau pakai insect net, tapi duriannya ini yang ngeri ini. Duriannya tinggi-tinggi, betul ya? Jadi besok kalau sudah punya kebun, tolong yang tinggi dicampur tinggi, yang rendah campur rendah. Goal kita Bapak Ibu tanam buah itu maksimal 7 tahun harus dicabut. Tidak boleh lebih dari 7 tahun. Berarti buahnya cuma berapa lama? 3-4 tahun. Bapak Ibu pernah kontrakkan pohon mangga? Siapa yang pernah kontrakkan pohon mangga ke pembeli gitu ada? Banyak orang Bapak Ibu bisnisnya sekarang ini kontrakkan pohon. Tapi begitu dikontrakkan pohon ini dirawat, tidak pernah buah 1 kintal, bisa keluar 2 kintal. Dikasih pemacu, dikasih hormon supaya buahnya full. Setelah itu tidak mau buah 3 tahun. Karena dia stres. Nah di konsep ini pun sama. Kita akan pacu buah tapi dengan nutrisi yang seimbang. Sehingga apa? Buahnya jadi banyak dan seimbang. Sehingga setiap tahun bisa berbuah. Bahkan jika Bapak Ibu kepengen lebih kreatif lagi kalau untuk tanaman buah Pak, tolong satu, buahkan di luar musim. Kapan buah itu bisa berbuah Bapak Ibu? Musim akhir musim kemarau, akhir musim pengarau dan akhir musim penghujan dan awal musim penghujan lagi Bapak Ibu. Itu buahnya di situ. Kenapa setelah panas dia baru berbuah dan kalau ini buah musiman ya, akhir musim penghujan dia juga biasanya akan berbuah. Ada 2 di sini. Nah, kalau ini kita buat
berdua ini berbuah bersama-sama, artinya buah bergantian di satu pohon setahun minimal 2 kali. Kalau mangga, alpukat, saya itu senang kembangkan bisa setahun 3 kali. Kayak pohon alpukat saya ini kan baru panen. Ini kalau kita buahkan lagi pasti buah. Yang depan sudah mulai buah lagi. Nah, tinggal dikasih apa Bapak Ibu? KCL. Semprot KCL sudah pasti buah. Kenapa yang di depan buah? Karena tempat nyucinya orang-orang praktek itu di situ. Buangi pupuk itu di depan itu. Akhirnya satu pohon aja yang buah, padahal yang lain belum kita siapkan. Nah, bertani kalau begini Bapak Ibu berarti kita yang ngatur atau tanaman yang ngatur? Tolong dikembangkan. Visi saya ke depan Bapak Ibu, kita tidak perlu impor lagi beras, impor lagi buah. Kita bisa mandiri buah. Contoh nih ya, kita sudah kalah di buah loh ya. Betul atau tidak? Tolong ayo kita bangkit kembali. Oke, clear Pak? Yang mana tadi? Yang sini sebelahnya? Oke, yang sebelahnya yang belum.